Kadang sering duduk di pangkuannya Bang Arif. Bang Arif lagi nyetir nih, kadang sering duduk di pangkuannya Bang Arif. Terus parkiran yang paling pojok, parkirin bisa yang paling pojok. Nah, berhentilah dia di situ. Dia langsung gas di situ juga. Dia kayak diliatin sosok istrinya. Tahu kan kalau bis itu kan panjang kayak gini kan. Nah, si istrinya itu dia nampakin dirinya di bagian paling belakang. Dia lagi berdiri, pokoknya dia nampakin mukanya tuh hancur. Terus kelihatannya tuh kayak hawa-hawa marah. Balik lagi di Krea Suka. Jadi kali ini Krea Sukan dapat kiriman cerita lagi nih dari email yang dimana seperti biasa dia tidak memberitahukan identitasnya, tapi di sini kita sebut aja namanya Arif. Halo Kak Arif, terima kasih sudah mengirim ceritanya di Krea Sukan. Kita sangat antusias banget nih menceritakan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadinya Kak Arif yang dimana Kak Arif ini mengalami sebuah pengalaman yang bisa dibilang awalnya itu karena gairah percintaan tapi membawa malapetaka ke dalam hidupnya gitu. Jadi awal mulanya ini Kak Arif ini kita panggillah Kak atau Abang ya, karena kan ini yang cerita tuh laki-laki ya, kita bisa panggil aja Abang ya biar lebih kalian bisa bisa membayangkan bahwa yang jadi peran utamanya ini laki-laki gitu. Jadi Bang Arif ini adalah seorang supir bis antar kota yang dimana dia itu selalu ambil penumpang. Biasanya ya rata-rata penumpang bisnya Bang Arif ini para pekerja yang ada di ibu kota Jakarta gitu. Nah, ada suatu cerita nih ya, cerita yang bisa kita bilang awal mula kisah percintaannya Bang Arif nih. For your information, si Bang Arif ini itu sebenarnya dia sudah punya istri, tapi Bang Arif cerita kalau istrinya itu sudah meninggal sekitar setengah tahun yang lalu, berarti kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu lah gitu. Tapi posisinya si Bang Arif ini memang sudah menjadi supir bis. Bang Arif cerita sebelum istrinya meninggal ini itu dia berwasiat bahwa istrinya tuh sangat mencintai Bang Arif. Pokoknya tuh mereka tuh bisa kita katakan sebagai pasangan suami istri yang harmonis gitulah ya. Jadi si istrinya ini berwasiat gitu, ngasih pesan bahwa dia sangat mencintai Bang Arif gitu, kayak udah gimana sih, kayak udah menerima apa adanya Bang Arif gitu, segalanya udah ibaratnya udah cinta mati gitu, wanita yang udah cinta mati banget sama Bang Arif ini gitu. Nah jadi memang si istrinya ini kan sebelum meninggal itu sakit ya kan, jadi sakit. Jadi pas sakit itu si istrinya tuh udah ada rasa bahwa umur dia tuh udah nggak lama lagi gitu. Jadi dia udah berpesan nanti setelah dia meninggal istrinya berharap Bang Arif ini tidak menikah lagi gitu, karena Bang Arif tuh emang nggak pernah yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak benar-benar menunjukkan seorang suami yang cinta banget sama istrinya gitu, nggak pernah kayak main cewek atau menduakan si istrinya gitu. Jadi itu yang Bang Arif sampaikan di dalam cerita tersebut ya, di dalam cerita yang dia kirimkan gitu. Setelah beberapa lama istrinya meninggal nih, Bang Arif itu mengalami kisah percintaannya lagi nih. Jadi kisah percintaannya dia tuh ada lagi nih setelah istrinya meninggal gitu. Jadi waktu itu si Bang Arif ini pernah bertemu sama salah satu penumpang bisnya, yang dimana di sini Bang Arif ceritain kalau penumpang bisnya itu adalah seorang turis, nggak tahu itu dari Thailand atau dari mana, pokoknya tuh tinggal lama di Indonesia. Jadi kan mereka bertemu nih, terus kenalan, ngobrol-ngobrol lebih jauh, akhirnya mereka saling tahu nih satu sama lain gitu. Jadi si Bang Arifnya ini sudah cerita juga bahwa dia sudah pernah menikah dan istrinya itu meninggal karena sakit. Nah, si turisnya ini mungkin karena sudah lama tinggal di Indonesia ya, jadinya dia ngerti gitu lah bahasa Indonesia walaupun nggak terlalu sempurna dia pahamnya gitu. Tapi dia paham. Dia tuh setiap Bang Arif sama si cewek turisnya ini ngobrol tuh masuk gitu, nyambung gitu. Walaupun pengetahuan si turis ini tentang bahasa Indonesianya itu nggak terlalu dalam, tapi mereka tuh selalu nyambung. Dia bilang, Bang Arif bilang tuh selalu nyambung kalau diajak ngobrol gitu. Nah, jadi makin lama mereka ngobrol gitu kan. Jadi mereka udah
saling sharing nih, udah saling tukar pikiran tentang kehidupannya Bang Arif, terus juga sebaliknya tentang kehidupan si turisnya ini selama di Indonesia tuh kayak gimana. Ya mereka kayak layaknya pasangan, tapi mereka tuh nggak ada hubungan apa-apa gitu. Jadi saling nyaman aja ngobrol satu sama lain. Si Bang Arif ini mulai cerita tentang masa lalunya sama istrinya yang udah lama meninggal gitu. Si turisnya tuh kayak nunjukin rasa empati gitu. Oh sabar ya gitu, maaf ya kalau misalkan cerita sama aku kamu jadi keinget sama istri masa lalu kamu gitu kan. Terus si turis ini tuh kayak menenangkan gitu loh, kayak bilang ya udah yang namanya masa lalu mah itu menjadikan sebuah kenangan aja gitu loh, nggak usah terlalu larut-larut dipikirin karena kan hidup itu terus berjalan gitu kan, nggak mungkin kita stuck di masa lalu aja gitu. Si turisnya tuh bilang kayak gitu ke Bang Arif. Nah Bang Arif ini tuh jadi merasa kayak nyaman cerita sama dia gitu. Jadi Bang Arif ini merasa turis ini tuh cocok gitu untuk jadi tempat keluh kesahnya Bang Arif gitu loh. Udah akhirnya mereka sering ketemu nih, si turisnya ini kan bilang, kamu kapan setiap narik tuh jam berapa, jadi biar aku kalau misalnya kerja aku bisa bisa sering ketemu gitu loh. Jadinya kan sama-sama kerja nih, jadi si turisnya tuh kerja naik bis. Nah kebetulan si Bang Arifnya ini kan yang nyupirin, jadi bisa saling ketemu sambil kerja gitu loh kan, jadi nggak mengganggu waktu kerja satu sama lain gitu. Jadi yaudah mereka sering ketemu, si turisnya ini jadi sering naik bis si Bang Arif gitu. Kata Bang Arif, pokoknya si turis ini tuh punya kendaraan pribadi gitu. Nah semenjak ketemu sama Bang Arif, jadi dia lebih sering naik bis ketimbang naik kendaraan dia sendiri gitu. Ya udah Bang Arif juga kan sempat nanyain ya kayak kenapa kok lebih pilih buat naik kendaraan umum, kan padahal kendaraan umum kan kurang nyaman gitu ya dibanding kalau bawa kendaraan pribadi kan lebih nyaman lah gitu, lebih enak lah gitu kan kendaraan pribadi gitu kan. Kan kalau misalkan naik bis kan harus nunggunya dulu, terus juga belum nanti kalau misalkan penumpangnya rame dia yang harus berdiri gitu kan, gak dapet tempat duduk. Tapi si turis ini tetap kekeh gitu loh untuk naik bisnya biar ketemu sama Bang Arif tiap hari kayak gitu. Nah dari situlah, dari seringnya mereka ketemu, seringnya mereka sharing, seringnya mereka bertukar pikiran, bertukar cerita, akhirnya nih si turis ini mulai ngerasa nyaman kan, nah dia mulailah terbuka tentang cerita pribadinya yang bisa kita bilang itu adalah cerita privacy lah. Si turis ini tuh udah nggak menganggap itu sebagai privacy karena udah terlanjur nyaman mungkin ya sama si Bang Arif, jadinya ya udah kayak ngerasa nggak ada yang harus ditutup-tutupin gitu loh. Kayak biasalah kalau misalnya kita udah nyaman sama orang gitu ya, udah percaya sama orang bahwa orang ini bisa menyimpan cerita kita walaupun itu cerita rahasia, pasti kita bakal terbuka gitu kan sama orang tersebut gitu. Nah sama yang dialami si turis ini gitu, dia jadi lebih terbuka lagi sama Bang Arif. Dia mulai tuh cerita tentang keluhan seksualnya dia, tentang ya selama ini yang dia rasain gitulah, keluhan-keluhan yang selama ini dia rasain gitu. Jadi si Bang Arif ini menjelaskan bahwa si turis ini cerita kalau dia punya keluhan seksual, dia tuh nggak pernah merasakan kepuasan lah, nggak pernah merasa klimaks. Jadi dia tuh belum nemu orang yang klik nih di dalam berhubungan seksual gitu. Nah kaget dong Bang Arif tuh sebagai laki-laki gitu ya, kaget ada wanita yang cerita seperti itu kepada dia dengan terbukanya, pokoknya dengan gamblang gitu kan. Dia menceritakan bahwa ya maaf ya aku mau jujur, dia bilang gitu kan, aku selama aku hidup, dia bilang selama aku berhubungan sama laki-laki gitu, aku pacaran atau menjalankan hubungan, aku tuh belum pernah merasakan kepuasan dalam berhubungan badan, dia bilang gitu kan. Aku belum merasakan cocok. Nah si Bang Arif ini bingung nih, apa yang ngebuat si turis ini tuh belum nemu orang yang cocok dalam kehidupan seksual dia tuh gitu kan. Nah si Bang Arif ini mulai sadar nih si cewek ini berharap lebih gitu sama Bang Arif, sedangkan dia masih kepikiran sama wasiat dari almarhum istrinya gitu kan. Jadi Bang Arif ini posisinya tuh kayak serba salah gitu guys. Posisi Bang Arif ini bingung banget, kayak harus menanggapi cerita si turis ini tuh bagaimana gitu kan. Akhirnya nih ya, semenjak dari
si turis ini cerita tentang keluhan seksual dia kepada Bang Arif, udah mulai nih si turis ini mulai sering mancing-mancing Bang Arif di dalam bis itu. Jadi tuh setiap perjalanan si turis ini tuh sering ngegoda, sering ngerayu Bang Arif gitu. Dia padahal lagi nyetir gitu loh. Dia si Bang Arif ini tuh ngerasa risih, tapi kayak ada rasa gak enak gitu loh. Karena Bang Arif sama si turis ini udah terlanjur deket, udah terlanjur nyaman satu sama lain gitu kan. Udah yang namanya udah sharing, udah cerita tentang masalah pribadinya segala macam, pastilah nggak munafik juga kan, laki-laki sama perempuan ya pasti ada rasa nyaman kalau misalnya mereka udah saling cerita kehidupannya masing-masing gitu loh kan. Nah akhirnya si Bang Arif ini jujur lah kan di cerita itu, dia kirim di cerita itu, dia bilang akhirnya lama-lama ya saya nggak munafik juga. Dia bilang Bang Arif tuh nggak munafik juga, saya sebagai laki-laki kucing dikasih ikan itu nggak bakal nolak ya, sama kayak Bang Arif gitu loh. Udah Bang Arif tuh kayak udah nggak inget lagi tuh sama wasiat almarhum istrinya. Ya udah. Jadi ada satu kejadian ya yang terus diulang berkali-kali gitu. Setiap si cewek turis ini tuh ngegoda, ngerayu, kayak si Bang Arif ini cerita si turis ini tuh kayak kadang sering duduk di pangkuannya Bang Arif. Bang Arif lagi nyetir nih, kadang sering duduk di pangkuannya Bang Arif. Terus kadang suka goyang-goyangin bokongnya kayak gitu ya kan. Kayaknya yang gue baca dari gerak-geriknya si turis ini tuh penasaran guys sama Bang Arif. Menurut gue si cewek turis ini yang penasaran sama Bang Arif, seberapa gede sih skill lu dalam seksual gitu. Kayaknya tuh itu yang gue baca dari cerita tuh seperti itu deh. Karena Bang Arif tuh di sini kayak yang takut-takut gitu guys. Mungkin dia masih kebayang-bayang kali ya sama wasiat dari almarhum istrinya gitu. Jadi kayak yang gue lihat selama gue cerita nih, kayak ini si turis emang penasaran nih sama Bang Arif nih, si supir bis ini gitu kan. Ya udah mau kayak gimana gitu kan, laki-laki udah digoda kayak gitu, nggak mungkin dong dia nggak ngerespon, pasti ngerespon kan. Bang Arif tuh ya udah kayak ya udahlah, mumpung gue dikasih ya gue sikat aja gitu kan. Akhirnya nih ya si Bang Arif ini ambil kesempatan dalam kesempitan nih. Jadi mereka berdua nih suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kayak misalkan bisnya penumpangnya udah tinggal sedikit nih ya kan, udah malam, udah suasana bis tuh kan pasti gelap kan kalau malam kan. Jadi penumpangnya juga udah tinggal sedikit yang harus diantar, ya udah dia ngambil kesempatan dalam kesempitan kayak gitu. Si Bang Arif juga mulai kepancing. Akhirnya ya udah, setiap si cewek turis ini ngegoda gitu kan, ngerayu, Bang Arif tuh langsung ngerespon, kayak mulai ngeraba-raba gitu kan, dari pinggangnya, badannya sampai ke dada-dadanya gitu lah, pokoknya ke arah grepe-grepe lah ya, belum berani sampai berhubungan gitu loh. Nah ada satu momen ya, satu momen yang bener-bener bikin Bang Arif ini tuh jadi hilaf gitu loh. Saat bisnya ini udah sepi banget, si turis ini tuh nggak mau turun-turun, jadi mulai lagi tuh mancing-mancing Bang Arif gitu. Nah pasti nih ya dari kalian juga nih ya, kalian para cowok-cowok kalau misalkan udah dipancing kayak gitu, nggak mungkin nggak kepancing, bener nggak sih? Nggak mungkin nggak kepancing, pasti setan tuh ada di mana aja gitu loh. Pasti kalian juga bakal kepancing kok, apalagi ini turis yang diceritain sama Bang Arif tuh bodinya oke gitu ya, terus ya sesuai lah sama kriteria cowok-cowok Indonesia tuh ceweknya kayak gimana gitu kan, yang bohai segala macem, putih gitulah ya. Masih dipancing-pancing nih si Bang Arif nih udah dia bilang udah posisinya udah keringetan, udah tegang banget gitu kan. Nah ini posisinya Bang Arif tuh masih nyetir gitu kan. Nah Bang Arif tuh udah selalu bilang tunggu dulu gitu, aku harus fokus nyetir gitu. Kalau misalnya aku nggak fokus nyetir, kalau terus di gitu-gituin kan, maksudnya udah akhirnya si Bang Arif terus-terusan bilang tunggu dulu, sabar dulu gitu kan. Si Bang Arif juga nggak bisa bohong, dia udah keringat dingin, udah tegang banget tuh ya, dia juga udah nggak tahan, sama-sama berdua nggak tahan. Akhirnya si Bang Arif ini ngide untuk berhenti di pool bis. Dia cari parkiran yang paling pojok, parkirin bisnya yang paling pojok. Nah berhentilah dia di situ. Akhirnya Bang Arif langsung kayak laki-laki yang udah nggak bisa kontrol nafsunya nih, udah dia langsung gas di situ juga gitu. Udah tanpa mikirin apa-apa lagi, si cewek turisnya ini udah naik gitu kan nafsunya, udah akhirnya mereka berhubungan lah di situ. Posisinya di dalam bis yang keadaannya lagi gelap dan sepi di situ, di tempat parkiran
dia sengaja parkir paling pojok. Si turisnya ini agresif gitu loh, kayak minta dipuasin gitu. Si Bang Arif makin-makin kan, dia makin-makin menunjukkan bahwa gue laki-laki sejati nih yang bisa muasin lu dalam hal seksual gitu. Jangan kayak Bang Arif tuh merasa tertantang gitu sebagai laki-laki, karena dia pernah denger kan, karena Bang Arif pernah denger bahwa si cewek turis ini nggak pernah dapetin kepuasan dalam seksual. Bang Arif nih mau menunjukkan gitu bahwa kepuasan seksual lu bisa terpenuhi dengan gue, ibaratnya kayak gitu. Udah akhirnya sama Bang Arif tuh digas, bener-bener ditunjukin gitu loh, gue bakal bisa puasin lo gitu kan. Pokoknya di situ tuh mereka main terus-terusan. Si turisnya ini juga hyper banget, si Bang Arif bilang. Dan gilanya lagi, si Bang Arif ini nggak pernah kepikiran bahwa turis ini mau main sama Bang Arif yang cuma supir bis gitu loh. Kirain kan selera orang cewek turis tuh kirain yang kayak gimana gitu kan. Dia Bang Arif tuh nggak nyangka aja gitu loh kalau si cewek turis ini mau main sama supir bis gitu loh. Udah mereka tuh main ya, singkat ceritanya mereka tuh main udah sama-sama puas. Kelar lah, selesai. Si Bang Arif ini anterin si turis ini bukan pakai bis tapi pakai Grab gitu kan, anterin sampai tempat tinggalnya si turis. Dia nggak jauh lah dari tempat mereka main tadi gitu kan, dianterin segala macem. Nah si turis ini bilang, aku mulai nyaman sama kamu, dia bilang gitu kan. Aku kepengen kita ada status, dia bilang gitu. Aku mau kita ada status dan kamu jangan pergi gitu, kamu jangan pergi dari aku gitu loh. Pokoknya aku udah nyaman banget, aku udah cocok sama kamu. Kamu cowok yang selama ini aku cari, dia bilang gitu, yang bisa muasin nafsu aku. Si turis ini bilang kayak gitu. Si Bang Arif ini shock guys, dia shock. Dia tuh nggak, apa ya, di sisi lain dia juga nggak bisa bohongin perasaan dia gitu kan. Dia juga sama suka sama si cewek turis ini, tapi dia masih terus kebayang-bayang nih sama wasiat almarhum istrinya ya kan, yang meminta untuk si Bang Arif ini tetap setia walaupun istrinya udah meninggal dunia gitu kan. Tapi yang namanya laki-laki emang gitu guys, laki-laki tuh nggak bisa memegang omongan seperti itu. Karena apa? Karena laki-laki juga manusia yang normal ya kan, dia juga masih memiliki nafsu. Nggak mungkin dia dikasih peluang seperti itu dia nggak ambil, bener nggak? Pasti dia sikat, apalagi ceweknya mantep gitu kan. Nggak mungkin lah, munafik aja kalau misalnya nggak terima tuh munafik banget. Udah tuh singkat cerita, udah akhirnya Bang Arif tuh mengiyakan guys. Jadi dia tetap mengedepankan rasa dia juga nih. Gue juga suka nih sama si cewek turis ini. Ya udahlah, gue iyain aja gitu. Akhirnya yaudah, mereka punya hubungan beneran, mereka pacaran, berjalan 3 bulan lah ya. Nah tapi selama perjalanan cinta mereka nih, si Bang Arif ini mulai merasa ada yang aneh nih di bis dia nih. Nggak tahu kenapa dia tuh kayak merasa dihantui gitu loh guys. Jadi setiap Bang Arif mau narik bis gitu ya, pasti ada aja sesuatu yang terjadi gitu sama bis dia, sama diri dia tuh. Kadang bisnya mogok, nggak bisa nyala gitu loh. Padahal bisnya tuh si Bang Arif tuh udah memastikan bahwa bisnya tuh nggak kenapa-napa. Tapi setiap dia mau narik, itu selalu aja mati, nggak bisa dinyalain. Dan kadang nih ya, dia lagi bawa penumpang, tiba-tiba tuh bannya tuh pecah gitu di jalan, yang akhirnya menimbulkan resiko kepada para penumpang-penumpangnya ya kan. Apalagi penumpangnya ini kebanyakan orang pekerja semua yang ngejar waktu gitu kan. Nah tiba-tiba bannya pecah, nah itu udah dapat komplainan banyak tuh dari penumpangnya si Bang Arif ini. Bang Arif tuh makin pusing, pokoknya dia tuh hari-hari tuh makin pusing. Kenapa sih gitu, ada apa sih? Perasaan sebelum-sebelumnya tuh dia nggak kenapa-napa gitu, kenapa kok bis gue kok kayak bermasalah terus gitu. Si Bang Arif tuh bingung gitu kan. Nah si Bang Arif ini cerita nih kan ke si cewek turisnya, yang sekarang udah jadi pacarnya ya kan, masalah dia bisa tuh gimana. Si Bang Arif ini sering ngerasa, dia tuh kayak ngerasa ada yang aneh gitu, ada yang ngejanggal setelah kejadian mereka berdua berhubungan itu tuh. Bahkan pas si Bang Arif ini lagi narik, selalu lihat ada yang nyebrang gitu, suka ada yang nyebrang tapi bukan orang gitu loh. Jadi dia kayak
dia lagi nyetir nih, tapi dia ngeliat tuh kalau ada orang yang mau nyebrang, otomatis kan Bang Arif kaget gitu kan, harus ngerem mendadak, yang ngebikin resiko kecelakaan sama Bang Arif gitu. Jadi tuh suka lihat ada yang mau nyebrang, tiba-tiba orang kayak gitu, padahal nggak ada orang yang mau nyebrang gitu guys. Itu tuh selalu kejadiannya di malam hari, yang bikin hatinya Bang Arif nih gelisah terus kalau misalkan dia lagi narik malam-malam gitu. Dia cerita lah sama si cewek turis ini kan. Akhirnya si cewek turis ini menenangkan gitu kan, kayak udahlah itu tuh nggak ada apa-apa gitu kan, mungkin kamunya aja yang banyak pikiran atau apa. Ditanya lah sama si ceweknya ini, si cewek turisnya ini, kamu ada masalah apa, cerita sama aku, kenapa akhir-akhir ini kamu jarang cerita sama masalah kamu gitu kan. Sebelum-sebelumnya aja apa-apa kamu ceritain tentang masalah kamu ceritain itu, kenapa akhir-akhir ini kamu jarang cerita gitu lah. Ya gitulah, kayak obrolan si Bang Arif sama si cewek turis ini sebagai pasangan, karena kan mereka sudah punya status ya pacaran ya kan gitu. Ya mereka ngobrol kayak begini-begini, dia ceritain si Bang Arif tuh kalau misalnya mengalami kejadian atau hal-hal yang sama sekali ini tuh nggak masuk akal atau aneh gitu, bisa dibilang aneh atau janggal. Kenapa gitu, Bang Arif tuh selalu nanya kenapa ya, kok bisa ya aku ngerasain kayak gini, padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah gitu kan. Nah udah, si Bang Arif nih pokoknya sering dijailin gitu guys, kalau sering apa ya, kayak misalnya ada makhluk yang sering ngejailin Bang Arif selama di perjalanan gitu. Nah akhirnya si Bang Arif ini setelah cerita, dia memutuskan untuk kayaknya kita nggak usah ketemu dulu deh. Karena soalnya kenapa? Karena Bang Arif setiap ketemu si cewek turis ini tuh bawaannya emosi. Nggak tahu kenapa, mungkin dengan apa yang sudah terjadi sama Bang Arif akhir-akhir ini, jadi memancing emosinya Bang Arif nih. Setiap ditanyain kenapa, namanya cewek kan pasti kan kepo gitu ya, mau tahu tapi nggak ngasih solusi gitu kan, kadang cewek kayak gitu ya. Jadi Bang Arif tuh kesel gitu, daripada si Bang Arif ini emosi ke si cewek turis ini yang akhirnya nanti jadi perdebatan yang bikin marah-marah gitu segala macam. Nah Bang Arif nggak mau, akhirnya Bang Arif memutuskan untuk udah deh kita jangan ketemu dulu untuk sekarang ini gitu, sampai tunggu hati aku tenang sama pikiran aku tenang, baru nanti aku kabarin kayak gitu. Si cewek turis ini otomatis dia kecewa dengan keputusan Bang Arif. Kenapa harus dia yang jadi korbannya gitu loh, dia yang harus menanggung resiko untuk nggak ketemu dulu atau segala macam. Padahal kan si turis ini kan memang udah suka banget gitu kan, apalagi dia udah cocok dalam hubungan seksualnya, mereka berdua tuh udah cocok. Jadi dia merasa kecewa dengan berat hati, mau nggak mau si cewek turis ini menerima lah keputusan si Bang Arif gitu kan. Ketika setelah paginya itu dia ngobrol gitu kan untuk jangan ketemu dulu, malamnya Bang Arif merasakan kejanggalan lagi nih, ngerasain hal aneh lagi nih yang terjadi sama dia. Apa guys? Dia kayak diliatin sosok istrinya di dalam bis itu, beneran di dalam. Tahu kan kalau bis itu kan panjang kayak gini kan. Nah, si istrinya itu dia nampakin dirinya di bagian paling belakang, dia lagi berdiri, pokoknya dia nampakin mukanya tuh hancur, terus kelihatannya tuh kayak hawa-hawa marah, gak suka gitu sama Bang Arif. Bang Arif tuh lihat tuh langsung kaget. Di situ posisinya dia lagi mikirin kesalahan dia gitu, kesalahan hilaf dia yang udah dia lakuin. Tiba-tiba ditampakin tuh penampakan yang kayak gitu, penampakan istrinya. Dia benar-benar jelas ngelihat itu beneran istrinya, itu muka istrinya, tapi muka istrinya tuh udah berubah. Nah lebih seremnya lagi, Bang Arif ini sampai ditunjuk guys. Bang Arif bilang, Bang Arif sampai ditunjuk kayak gini, nandain kalau dia tuh beneran marah dan gak suka sama Bang Arif. Dia sampai nunjuk kayak gini. Bang Arif langsung kaget di situ, benar-benar langsung deg-degan, dia merinding segala macem ya. Campur aduk di situ, pokoknya pikiran lagi kacau, hati lagi kacau. Dia ditampakin penampakan istrinya kayak gitu, dia langsung takut, beneran takut. Malam-malamnya itu dia nggak bisa tidur, kepikiran, dan dia hilang, tiba-tiba hilang. Abis nunjuk kayak gini, itu penampakan tuh hilang, penampakan istri tuh hilang gitu aja. Istrinya nggak ngomong, nggak apa, pokoknya istrinya cuma menampakin mukanya yang hancur. Terus akhirnya paginya dia langsung buru-buru hubungin si cewek turis ini, bilang kalau misalkan hubungan kita sampai di sini aja, kita selesai gitu. Bang Arif bilang nih, takutnya itu bukan main gitu loh. Dia ngerasa kayak dia punya janji yang harus dia tepati, tapi namanya laki-laki gitu yang udah terperangkap dalam godaan wanita lain, ya dia terpancing lah gitu. Itulah yang bikin dia hilaf gitu loh.
Nah, setelah paginya nih dia sudah memutuskan untuk putus hubungan nih sama si cewek turis ini, sorenya dia kan narik ya, sorenya dia narik kan, dia narik kayak biasa dia narik orang-orang yang pulang kerja gitu. Pas malamnya lagi si Bang Arif ini ngelihat sosok istrinya duduk di belakang, istrinya tuh nampakin diri lagi di situ. Dia diem, dia posisi diem, tapi pokoknya si Bang Arif bilang tuh matanya tuh ditutupin sebelah kayak gini sama rambut. Dia senyum kayak gini, senyum. Udah kayak gitu. Bang Arif di sini tahu nih niatnya tuh kenapa dia bisa dinampakin kayak gitu. Mungkin yang pertama Bang Arif itu nggak nempatin janji dia kan sama istrinya, bahwa istrinya sudah berwasiat kalau misalkan dia udah nggak ada, dia mau Bang Arif itu tetap setia sama almarhum istrinya gitu. Nah yang kedua, setelah si Bang Arif ini memutuskan untuk putus hubungan sama si cewek turis itu yang sampai berhubungan seksual gitu kan, si istrinya kan nampakin lagi dengan muka tersenyum gitu, senyum walaupun nggak senyum lebar, senyum, tapi nah itu membawa arti bahwa istrinya itulah yang istrinya mau gitu loh kan. Oke, jadi kayak gitu ceritanya, selesai sampai di situ. Akhirnya Bang Arif sekarang nih, Bang Arif masih jadi supir bis dan dia udah nggak ngerasain lagi tuh ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal yang Bang Arif alami kayak gitu. Pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Arif ini ya, kalau misalnya kita sudah janji, laki-laki sebagai laki-laki kalau misalnya sudah janji dan mengiyakan, itu harus ditepatin guys. Walaupun orangnya udah meninggal sekalipun, itu namanya janji loh, kita harus tepatin gitu. Karena mau berjanji sama orang hidup atau orang mati, tetap ada konsekuensinya gitu. Jadi hati-hati buat kalian ya, apalagi laki-laki ya. Kalau udah janji, mendingan makanya janjinya tuh yang bisa kita lakuin aja lah, nggak usah janji-janji yang kayak gimana gitu, karena janji itu hutang ya kan, janji itu hutang itu dibawa sampai mati guys gitu. Dah, buat kalian nih ya, buat kalian semua yang masih mau kirim ceritanya di email, nanti email gue taruh di deskripsi. Nggak apa-apa banget kalau misalkan kalian nggak mau nunjukin identitas asli kalian. Semua cerita yang kita ceritakan ini nggak ada yang ngasih identitas aslinya, jadi kita tetap pakai identitas palsu kayak gitu, dan kita sangat menghargai itu semua. Dan jangan lupa juga follow, like, dan komen, dan juga super thanks buat Kreasukan, supaya Kreasukan lebih semangat lagi nih untuk menceritakan pengalaman pribadi dari orang-orang untuk kalian semua, untuk pelajaran kalian semua gitu. Dadah.